yang perlu dipahami bahwa Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Tambak Sari sudah hebat dan luar biasa. Sehingga problem solving yang ada di Tambak Sari cukup heterogen dan sangat bermacam-macam. So, bagaimana saya untuk bisa membina Taman Pendidikan Al-Quran yang negara masih memberikan tanggung jawab kepada kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ani yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali di podcast FKPQ Tambak Sari bersama saya Ustadzah Anik Mujirahayu. Podcast kali ini bertemakan menjelang 1 tahun di Tambak Sari bersama narasumber kita Ibu Penyuluh KUA Tambak Sari, Ibu Marliha Siti Kholida STHI. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih sehat ya? Sehat. Sehat karena sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Nah, Bu Ica, ya. Ini saya ingin sedikit ngobrol sama Boleh. Ibu. Boleh. Tentang peran Ibu sebagai penyuluh agama di Kecamatan Tambak Sari. Ya. Baik, pemirsa dimanapun berada, yang jelas penyuluh agama Islam itu adalah seseorang yang diberikan amanah oleh negara, diberikan tugas dan wewenang untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dengan bahasa agama di kelompok sasaran. Nah, yang jelas Ibu, kita penyuluh itu diberikan sekali banyak bidang oleh pemerintah untuk bisa menggarap penyuluhan bimbingan tersebut. Ada banyak yang kita ampuh, yaitu ada tentang bidang zakat, kemudian wakaf, kemudian ada lagi tentang haji, kemudian ada lagi tentang keluarga sakinah. Yang terpenting juga ada satu hal yang menyentuh masyarakat secara langsung adalah Taman Pendidikan Al-Quran, memberantas baca tulis Al-Quran. Salah satunya begitu, buta huruf Al-Quran ya maksud. Iya, jadi tugasnya seperti itu ya Bu, secara umumnya. Ya. Lalu untuk pengalaman Ibu di dalam mengembangkan TPQ, terutama di Kecamatan Tambak Sari, kira-kira bagaimana ya Bu? Ya. Kalau bicara tentang pengembangan TPQ di Tambak Sari, saya pikir TPQ yang ada di Tambak Sari adalah luar biasa ya. Kendati pun ini adalah struktur lembaga yang non formal, tetapi buat saya edukasi kemudian titik sematnya para pengajar di Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Tambak Sari itu hebat luar biasa. Sepertinya ada pengayaan edukasi sebelumnya dan kemudian mereka sepertinya sudah tidak awam lagi tentang apa sih sebetulnya Taman Pendidikan Al-Quran, sehingga saya melihat ada banyak sekali knowledge, ada banyak sekali pengetahuan, dan kita tinggal tambal sulam aja mana yang butuh diberikan edukasi dan mana yang tidak. Yang penting dan yang perlu dipahami bahwa Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Tambak Sari sudah hebat dan luar biasa. Oh, jadi seperti itu. Lalu bagaimana pengembangan TPQ di era digital seperti saat ini? Ya, saya kira itu banyak sekali terkadang kesulitan-kesulitan untuk ustadz dan ustadzah yang di era milenial. Iya, yang umurnya sudah sepuh itu Bu Ija. Iya. Kayaknya itu banyak kesulitan di situ. Iya. Betul, itu bagaimana solusinya Bu Ija? Kita sebetulnya sudah berada di 5.0 ya. Jadi sudah sangat melejit, yang itu didahului dengan pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau kita sudah berada di era milenial pemirsa. Nah, ketika kita di era milenial maka itu sudah identik dengan digitalisasi, dan digitalisasi itu tidak hanya untuk kaum muda saja, tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi kita old ya. Di zaman old ini, di era-era yang usia kita sudah agak-agak senja begitu, tetapi mau tidak mau era ini harus kita lalui. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang dalam usia senja ini juga bisa mengikuti perkembangan zaman? Maka jawabannya mau tidak mau adalah dengan beredukasi. Yang tentu saja ketika mengedukasi mereka yang sudah dalam tanda kutip dengan usia yang sudah tidak muda lagi, memang perlu ada proses, ada estafet. Nah, yang penting yang mengajar itu harus telaten, Bu. Yang mengajar itu harus telaten, dan yang terpenting lagi adalah ada kemauan ya. Sekalipun usianya tidak muda lagi, tetapi mau tidak mau harus mengikuti di era ini, berarti harus ada kemauan. Nah, kalau sudah ada kemauan pasti akan ada jalan bagaimana cara berproses untuk mempelajari itu.
begitu. Oh, jadi seperti itu Vica ya. Ya. Jadi walaupun usianya sudah lanjut istilahnya, jadi kita harus tetap Betul, semangat ya. betul, Tidak betul. jadi semangatnya di era 5.0 Iya, iya. nol. Sekarang ini ya. 5.0 5.0 sekarang betul. kita itu pokoknya harus ekstra Iya, semangat walaupun kita betul. di usia yang sudah tua. Kan Seperti ada itu ya muda-muda Vica tuh yang ya. bimbingnya Iya. kan. Iya. Iya, tentunya yang muda pun harus telaten, Ya, harus harus sabar sabar. dalam membimbing para yang tua yang sudah usia tua, seperti itu. Lalu sebagai seorang penyuluh agama, problem solving pada tiap TPQ itu seperti apa sih Bu Ita? Langkah tindakan Ibu dalam membina TPQ tersebut seperti apa? Baik, bicara tentang problem solving, artinya problematika yang dihadapi oleh Taman Pendidikan Al-Quran di Tambak Sari itu kan sifatnya varian ya. Jadi selayaknya menu begitu kan ada antara lembaga satu dengan lembaga yang lain itu tidak akan sama. Ya, ketidaksamaannya itu jelas saja kita harus mengambil muaranya dari mana sehingga itu bisa membuat sesuatu yang ada sinergi dan ada solusi. Jadi tidak mungkin ketika orang itu ada persoalan, kemudian kita biarkan begitu saja. Persoalan datang itu tidak untuk dihindari, tapi persoalan datang itu untuk disikapi. Maka sikap yang seperti apa yang dibutuhkan itu tergantung dari muara persoalannya, kan begitu ya. Nah sehingga problem solving yang ada di Tambak Sari cukup heterogen dan sangat bermacam-macam. So, bagaimana saya untuk bisa membina Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Tambak Sari? Solusinya adalah diberikan bimbingan dan penyuluhan lewat kelurahan-kelurahan. Apalagi di Tambak Sari ini kan ada 8 kelurahan, sangat besar dan luas ya. Tambak Sari itu luas dan besar. Nah, sehingga perlu fokus di kelurahan masing-masing. Yang itu ada meliputi pembinaan kelembagaan, administrasi, kemudian pembinaan akhlak gurunya gitu kan, apalagi kepada santri-santrinya. Yang jelas bersinergi bagaimana caranya agar lembaga itu bisa low profile. Jadi dipandang masyarakat itu, keren ini kalau sudah jadi santri kreatif gitu kan, santri inovatif itu seperti apa. Jadi harus ada profil di Tambak Sari itu apa sih ciri khas dari TPQ yang ada di Tambak Sari itu yang terpenting. Sehingga ketika orang akan memasukkan para wali santri itu memasukkan santri-santrinya, putra-putrinya maksud saya, memasukkan putra-putrinya ke lembaga Taman Pendidikan Al-Quran sudah terpercaya. TPQ ini hebat begitu ya kan. Artinya sudah tidak ada problem lagi yang ada di internal, tidak ada konflik internal dan eksternalnya, sehingga orang akan merasa aman dan nyaman untuk membuat putra-putri mereka berada di Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah dipercaya. Oh iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi sebagai penyuluh agama, Bu Ica ini saya kira memang sangat semangat sekali di TPQ Tambak Sari ini. Sampai ke bawah-bawah ya. Iya. Sampai kemarin sempat ngobrol sama santrinya juga kan? Iya. Secara langsung. Iya. Lalu selain itu motivasi Bu Ica untuk ustadz dan ustadzah pengajar TPQ khususnya di Tambak Sari ini kira-kira bagaimana ya? Ya, bicara tentang motivasi untuk para guru, saya kepingin bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahamkan. Bagaimana sih profil kita sebetulnya sebagai guru ngaji, ya kan? Sebagai guru ngaji dan itu layak untuk bisa dieksistensi, baik itu di media sosial, kemudian di lembaganya tersendiri. Bagaimana guru ngaji itu memiliki profil yang itu bisa menjadikan istimewa buat santri-santrinya, dan itu bisa menjadi satu satu hal yang membuat wali santri percaya untuk dimasukkan ke TPQ itu. Alhasil guru pengajar harus memiliki kepribadian yang luar biasa. Yang jelas adalah berakhlak karimah, dan yang terpenting lagi bagaimana bisa mengecawantakan dirinya, bisa mengquranikan dirinya, karena bagaimanapun seorang guru itu ketika santri itu akan masuk ke TPQ dia akan melihat ustadz-ustadzaku seperti apa. Alhasil adalah jika ustadz-ustadzanya berbudi pekerti yang baik, berakhlak karimah, dan bisa menguasai dirinya dalam tanda kutip emosi, kemudian bisa membuat anak-anak bahagia, maka layak untuk menjadi guru teladan, ustadz-ustadzah yang keren, luar biasa untuk Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Kecamatan Tambak Sari. Tetap smile, hadapi segala sesuatunya itu dengan senyum, dan jangan pernah putus asa ketika menghadapi para santri yang dalam tanda kutip mungkin hiperaktif dan lain sebagainya. Ada banyak cara, ada banyak jalan, dan tentukan metodologi pengajaran yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Begitu. Ya, jadi seperti itu. Ada satu lagi Bu yang ingin saya tanyakan. Boleh. Di dalam menghadapi, ini sharing saya sebagai seorang guru TPQ Pengajar, juga, ya? saya sebagai pengajar TPQ. Kebetulan saya sebagai pengajar TPQ di Jilid PAUD. Nah, tentunya di Jilid PAUD itu sangat banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Kendala teknis. Iya, problematika yang saya hadapi banyak sekali. Namanya anak masih sangat-sangat di bawah umur. Ada yang umur 2,5 tahun, 3 tahun. Tapi alhamdulillah Jilid PAUD ini kayaknya sangat berpengaruh sekali di TPQ kami. Di TPQ kami. Nah, sebagai penyuluh agama, Bu Ica juga sudah melakukan yang terbaik untuk TPQ di Kecamatan Tambak Sari. Iya, iya. Kegiatan-kegiatan yang Bu Ica lakukan itu, walaupun saya jarang-jarang mengikuti, tapi saya selalu mengikuti yang Bu Ica update. Media sosial. Iya, saya itu selalu mengikuti. Siap. Nah, Bun, ini yang saya tanyakan, bagaimana ya untuk mengatasi problematika anak-anak di Jilid PAUD itu loh Bun, supaya gimana pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka itu merasa sangat-sangat nyaman. Kalau saya menilai itu ya namanya anak-anak seperti itu. Ya, problematika yang saya hadapi itu kira-kira bagaimana ya Bun, kalau menurut Bu Ica? Sebetulnya itu adalah hal yang bisa dikatakan wajar, dan ada juga dikatakan bahwa itu butuh multi talenta ya. Jadi menghadapi anak-anak di usia dini itu tidak bisa kita berhadapan dengan anak yang sudah usia sekolah. Karena ketika anak-anak di usia dini itu butuh penanganan, butuh kesabaran yang ekstra, dan mereka itu butuh diperhatikan yang luar biasa. Alhasil itu kalau bahasa Jawa itu diuangke. Jadi meskipun anak-anak, tapi bahasa mereka butuh kita dengar. Apa sih pendapatnya mereka? Kita tidak bisa hedonisme, kita tidak bisa kemudian seperti diktator begitu ya. Kamu harus begini, harus. Kata-kata harus itu dihindari. Tapi bagaimana jika akhirnya kita kembalikan kepada mereka, kita buat mereka untuk membuat konsep dengan hidup mereka sendiri itu dengan dialog-dialog, dengan keputusan-keputusan yang mereka buat sendiri. Sehingga sejak kecil kita mencoba mengajak mereka untuk demokratis, dan mengajak mereka untuk bisa membuat konsekuensi, kalau saya tidak begini berarti saya harus begini. Nah, begitu. Sehingga banyak bicara, banyak diskusi, banyak dialog, dan itu akan membuat anak-anak merasa, oh saya diperhatikan. Ketika anak itu sudah merasa diperhatikan, dia akan merasa senang, dan insya Allah tidak akan buat jengkel. Oh iya, itu khusus untuk yang santri-santri ya Bu ya. Betul. Nah ini kalau khusus untuk wali santri, kan biasanya wali santri itu di dalam pemikirannya, anakku aku ngajikan di sini itu harus bisa ngaji gitu, harus bisa ngaji. Padahal, nah namanya anak kecil, kadang-kadang disuruh, ayo nak membaca, kadang-kadang lari-larian. Nah, disuruh menulis juga lari-larian. Tapi tuntutan wali santri itu biasanya itu pokoknya anakku harus bisa nulis, bisa membaca, seperti itu. Gimana Bun caranya menjelaskan kepada wali santri? Iya. Sebetulnya media ini sudah cukup sangat efektif menjelaskan kepada wali santri, karena kan ini media sosial ya, siapapun akan bisa mendengarkan, bisa menyimak, dan bisa melihat. Sehingga ini bisa menjadi satu efektivitas kerja yang luar biasa dari Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Tambak Sari, yang memiliki satu terobosan yang luar biasa. Ini adalah salah satu edukasi bagaimana wali santri untuk bisa memahami ini. Jadi yang ingin kita pesankan kepada wali santri adalah bahwa Taman Pendidikan Al-Quran itu bukan laundry, ya kan? Bukan tempat penyucian. Sehingga bukan berarti anak masuk ke Taman Pendidikan Al-Quran itu dia mesti at the best. Harus bisa kufat misalkan, harus bisa menulis dan membaca. Ya memang itu adalah standar. Tetapi wali santri juga harus bisa memahami tingkat kapasitas kemampuan santrinya. Ketika melihat putra-putrinya ada sedikit kekurangan, ada sedikit kelemahan, maka itu harus disadari. Nah, proses penyadaran itu baru diraih dengan sebuah peningkatan prestasi. Jika cukup sadar saja, ya sudah, selesai sampai di situ. Atau mungkin justru tidak sadar kan, pokoknya aku kepin anakku seperti ini, padahal kemampuan putra-putrinya tidak seperti itu. Nah, sehingga perlu dipahami bahwa anak-anak itu masuk ke Taman Pendidikan Al-Quran itu adalah pola pendidikan yang dibentuk. Pola pendidikan yang dibentuk di luar rumah.
karena di rumah mungkin orang tua merasa repot, merasa belum sigap, belum siap untuk mendidik 24 jam barangkali begitu karena kerja dan lain sebagainya, maka diserahkan ke Taman Pendidikan Al-Quran untuk ditambah pengetahuan edukasi religinya, keagamaannya. Nah, sehingga itu butuh waktu yang lama, tidak bisa setahun 2 tahun, tidak bisa sehari 2 hari. Nah, susahnya itu kan kalau misalkan belum nyampe nih target ini, Bu Guru ya, Ustadz-ustadzah ya, si anak sudah lepas. Nah, begitu. Itu juga pengaruh juga sebetulnya. Sehingga yang lebih sabar dan yang lebih memahami itu adalah justru orang tuanya. Bagaimana bisa menjaring, bisa membuat network dengan para pengajar dan Taman Pendidikan Al-Quran itu sendiri. Begitu. Iya. Terus gini Bun, dalam waktu hampir 1 tahun ini, selama Bu Ica berada di FKPK, berada di KUA Tambak Sari, tentu saja ada suka dan dukanya. Ada senang dan tidaknya. Betul. Ya, saya ingin tahu dong Bu, kepo gitu istilahnya ya. Itu sukanya itu apa kira-kira, terus dukanya, nggak senangnya itu bagaimana? Gitu. Soalnya kalau saya lihat itu Bu Ica itu orangnya itu pokoknya strong banget. Saya selalu pasti Bu Ica tahu. Saya selalu lihat statusnya Bu Ica. Ya, tapi kadang-kadang kan saya juga lihat kalau malam itu kadang-kadang Bu Ica itu suka galau juga. Makanya ini saya pertanyakan. Pasti dalam waktu 1 tahun ini pasti ada lah. Nggak mungkin semua namanya perjalanan itu berjalan dengan lurus, mulus gitu Bun ya. Pasti ada kendalanya, pasti ada batu sandungannya. Nah, ini yang saya tanyakan Bun. Kalau sukanya nggak saya tanyakan, dukanya. Sebetulnya tidak bisa dihindari bahwa seseorang itu tidak selalu merasakan bahagia dalam kerja ya. Jadi ada sometimes itu ada sesuatu yang mungkin sempat ada yang membuat kita resah dan gelisah. Kayak lagu Jogja. Ya, jadi kita merasa bahwa ya letak dukanya adalah manakala kita ketika ingin mengedukasi masyarakat itu ada tingkat kesulitan ya. Tingkat kesulitan yang mungkin itu bahwa masyarakat merasa bahwa saya sudah bisa gitu. Nah, saya sudah bisa. Oke, kalau misalkan sudah merasa bisa berarti kan saya harus bersikap seperti apa kan begitu. Sedangkan negara masih memberikan tanggung jawab kepada kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, dukanya di situ. Ini kok susah ya dikasih tahu gitu ya, begitu. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan akhirnya terbuka gitu seperti pintu gerbang kemerdekaan gitu ya kan. Nah, akhirnya sudah terbuka dan mereka akhirnya paham, oh ternyata tugas penyuluhan itu di sini gitu kan. Bu Ica sebagai penyuluh itu seperti ini. Saya harus bersikap seperti apa. Yang jelas edukasi yang kita berikan itu tidak sama dengan beberapa informasi-informasi di luar Kementerian Agama, tentunya demikian. Nah, sehingga ya seperti itu dukanya. Kalau misalkan malam galau, sebetulnya nggak galau juga sih. Cuman lagi mikir konten apa gitu yang kira-kira bermanfaat buat teman-teman FKPK, teman-teman yang ada di Taman Pendidikan Al-Quran maupun masyarakat luas begitu maksudnya. Oh iya. Terima kasih Bunda. Bunda Ica. Ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya khususnya pada hari ini dan juga para permisa yang ada di luar sana, khususnya Ustadz dan Ustadzah FKPK Kecamatan Tambak Sari. Tidak terasa waktu sudah berakhir. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, dari perbincangan kali ini hal yang dapat kita pelajari adalah sebagai guru TPK kita harus menunjukkan walaupun usia kita itu sudah usia lanjut, kita harus tetap semangat dan harus semangat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, jangan lupa follow akun media FKPK Tambak Sari, FB, Instagram, TikTok, YouTube. Terima kasih kepada Ibu Ica sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Saya Ustadzah Ani Mujirahayu mohon pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.